Ibu Win dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Michael Stefan Segala. Sekarang saya akan mempresentasikan pelajaran kali ini, yaitu kolaborasi dengan topik Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Selamat pagi teman-teman yang saya sayangi, dan juga kakak dan adik kelas. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Perkenalkan, nama saya Michael Stefan Segala, murid kelas 5. Saya mengungkapkan pendapat saya tentang Perang Dunia dengan topik Bumiku Sayang. Maksud pidato. Perang dunia adalah suatu perang yang berskala besar dan melibatkan sebagian besar negara dunia yang jangkauannya antar benua hingga persekutuan militer. Saya akan mengambil contoh perang dunia, yaitu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah peperangan antara negara mantan Nazi Jerman, Kekaisaran Jepang, dan Kerajaan Italia melawan Britania Raya atau UK, Tiongkok, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua adalah karena konflik ideologi di antara negara Eropa, Amerika, dan Asia. Dan yang memulai Perang Dunia Kedua adalah negara Jerman. Perang tersebut terjadi saat 1 September 1839 sampai 2 September 1945. Dampak bagi dunia. Dampak dari perang tersebut adalah kerusakan infrastruktur, penurunan jumlah sumber daya alam atau SDA, hancurnya sosialisasi antar negara, kerusakan ekosistem, emisi militer, keranjang darat yang meledak saat perang, pencemaran gas beracun yang menyebar, dan lain-lain. Jumlah dampak dari Perang Dunia. Karena perang tersebut, korban jiwa setelah Perang Dunia II ada sekitar 55 juta korban jiwa atau 1/147 jumlah dari jumlah jiwa di bumi April 2024. 4 benua yang terlibat yaitu benua Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara dan Selatan. Lingkungan di saat itu juga menjadi rusak. Setelah diselidiki, ada sekitar 1 juta metrik ton senjata kimia yang tertinggal di pinggir laut. Bahkan ada 50.000 orang yang dievakuasi dari Hanover agar bom era Perang Dunia II dapat dijinakkan. Sampai tahun 2023 masih terdapat sekitar ribuan bom yang belum meledak. Bahkan bagian dari negara Uni Soviet menjadi kerusakan struktur bangunan sebanyak 103.560 tempat. Dampak pada bumi. Salah satu kota di Ukraina, yaitu Chernobyl, menjadi salah satu kota yang tidak layak dihuni lagi karena adanya radiasi gas beracun setelah Perang Dunia Kedua. Karena itu juga terjadi penurunan jumlah flora dan fauna, dan juga kepunahan beberapa jenis flora dan fauna. Aluminium jadi salah satu sumber daya terbesar terkena dampak tersebut. Terjadi pengeboman 2 kali di kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, sehingga membuat lingkungan di sana menjadi rusak. Dan jika dihitung, ada sekitar 105.000 orang meninggal setelah dijatuhkannya bom atom.
Ahli kimia di Jerman mengembangkan gas florin dan gas masker sehingga terjadi korban jiwa dan meracuni tanah di sana maupun di dalam atau di dekat medan perang. Selain itu, air juga tercemar akibat zat radioaktif sehingga membuat air itu beracun. Tidak hanya di darat saja, di laut juga terjadi peperangan. Ledakan bom di kapal membuat tangki minyak menjadi bocor sehingga air laut terkontaminasi dan total minyak yang tumpah ke laut ada sekitar lebih dari 15 juta ton. Sikap yang harus kita lakukan sesuai Pancasila. Sila ke-1, yaitu mendoakan korban perang agar lepas dari trauma. Sila kedua, membantu mendonasikan bantuan pada mereka yang membutuhkan. Sila ketiga, tidak memusuhi mereka dan tidak membuat hal itu menjadi candaan. Sila keempat, memotivasi korban perang agar menjaga perdamaian. Sila kelima, menjadi duta perdamaian bagi dunia agar tidak terjadi perang lagi. Saya akan mengambil salah satu tokoh penting di Perang Dunia Kedua, yaitu Joseph Stalin. Joseph Stalin adalah salah satu tokoh penting di Perang Dunia II, yaitu sebagai pemimpin Partai Uni Soviet. Beliau lahir tanggal 18 Desember 1878 sampai 5 Maret 1953. Dia yang membuat negara sekutunya menang saat Perang Dunia II. Namun, dia mati karena mengalami stroke akibat dari usianya yang sudah lanjut, kondisi kesehatan dan gaya hidup yang buruk, beban kerja dan stres, dan kurangnya perawatan medis yang memadai. Joseph Stalin lahir di kota Gori, Georgia. Saat kecil, ayah dari Stalin adalah seorang tukang sepatu yang suka mabuk-mabukan dan kasar. Ibunya sebenarnya ingin Stalin jadi pendeta karena ibunya seorang wanita religius yang ingin anaknya jauh berbeda dari ayahnya. Dia memulai pendidikan di seminari Ortodoks Tiflis, namun ia dikeluarkan pada tahun 1899 pada kegiatan revolusionernya. Singkatnya, dia bergabung di gerakan Marxis, menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis pada 1922. Memimpin Uni Soviet dalam Perang Dunia II, memulai Perang Dingin, sehingga mati karena stroke. Teladan yang dapat kita ambil dari Joseph Stalin adalah ketekunan dan kegigihan dalam memimpin, dan membuat visi dan perencanaan jangka panjang untuk meraih tujuan besar. Inilah yang saya gambarkan untuk tugas SBDP. Sebelum terjadinya peperangan, ada ledakan besar yang membuat suatu negara jadi hancur. Nah, setelah dari perang itu, ekosistemnya menjadi rusak, banyak hutan kebakaran dan habitat yang mati. Di kehidupan sosial, banyak orang menjadi trauma, bahkan karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Itulah pendapat saya tentang Perang Dunia. Sebagai penutup, inilah pantun dari saya. Kalau mau makan syukur, jangan lupa makan kedong-dong. Kalau mau hidup rukun, jangan lupa tolong